karena mau masuk usia 9 bulan ya, jadi itu kayak terus kalau misalkan capek sedikit itu perlu terus. Untuk itu misalkan berdasarkan itu udah mulai ada kontraksi Kontraksi sih belum ada, cuma kalau misalkan kayak bayi menendang terus sakit bagian bawah itu udah ada. Kalau kontraksi kayak misalkan mules atau apa itu belum ada. Bulan itu kan berasa kayak ada tendangan, terus pas usia 5 bulan itu kalau misalkan tendangan ada, cuman dari tangan itu berasa muternya dia dari usia 6 bulan, 7 bulan itu muter-muter tangan itu udah ada. Terus ketika janin itu terbentuk dan ibu merasakan bayinya seperti itu, apa yang ibu rasakan dari ibunda sendiri? Alhamdulillah sih seneng banget, soalnya kan berkembang setiap bulannya. Terus juga kita kan kontrol itu kan emang penting, jadi kalau misalkan takutnya ada kelainan atau ada apa, jadi Untuk kegangguan fisik atau mental ibu secara terbentuknya itu bagaimana ibu? kalau gangguan fisik mental sih belum ada sih, belum ada yang sampai ke situ. Tapi kalau keluhan kayak mual gitu, Mual muntah ada? oh mual muntah. Mual muntah itu di usia kandungan 1 sampai 3 bulan. Oh, Mual muntahnya itu ya hebat sih, sampai nggak mau kena nasi, pasti ya jadi teman-teman di sini ibunda Dita Cahyani pertama itu mengalami gangguan dari ketika terbentuknya embrio itu tuh udah mengalami sedikit goncangan dari perutnya, kemudian juga ibundanya merasakan mual, kemudian yang dirasakan dalam hati nuraninya itu sangat bahagia karena kan setiap yang dirasakan dalam hati nuraninya itu sangat bahagia karena kan setiap perkembangannya memiliki setiap bulannya itu memiliki perkembangan dalam bayinya sehat walafiat gitu. Terkait asupan nutrisi. Di sini kan ibu janinnya umur 9 bulan ya bu. Di saat umur berapa bu ibu mengetahui jenis kelamin dan jenis kelamin kan bisa dilihat dari sedikit saat usia 4 bulan. Cuman kalau misalkan mau lebih jelasnya lagi itu sekitar usia kandungan 5 sampai 2 bulan. Cuma kalau misalkan itu bisa cewek bisa cowok, nanti pas lagi masih belum. kata dokternya kira-kira? Insya Allah sih laki-laki. Untuk saat ini nama ibu siapa? Kenalan juga. Bu siapa? Nabila. Oh Bu Nabila. Nah untuk kehamilan saat ini Bu Nabila berapa bulan? 8 bulan. Kemudian di kehamilan ini ada gejala-gejala emosional gitu Bu? Nggak ada sama sekali? Oh jadi nggak ada emosional gitu? Lalu ibu gimana persiapan ibu kan kehamilan ini di masa pandemi seperti ini ya, persiapan ibu seperti apa untuk ibu sendiri? Kalau aku sih santai aja ya, cuman lebih jaga itu aja makanan. Kayak misalnya pergi-pergi kayak gini tuh aku lebih save ada di tas tuh kayak misalnya sanitizer, tisu basah, pokoknya kayak gitu aja. Iya. Iya. Untuk tidak ada emosi ya yang melonjak gitu ibu dalam masa pandemi ya kayaknya enggak deh. Stres gitu kan harus di rumah seperti itu. Oh kebetulan kan emang aku tuh jualan online ya, jadi tiap hari di rumah jadi nggak pengaruh. Gitu. Kami ingin sedikit memberikan informasi. Aku tuh Dita sudah kasih nyiapin gitu. Ya mungkin ibu untuk pikirannya boleh, tapi jangan terlalu berlebihan karena takutnya juga ibunya kecapean juga. Yes, ya. Karena kesehatan ibu juga yang utama. Semoga sehat sampai pelahirannya ibu, sehat selalu, ibu lancar semuanya. Iya.
Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih Ibu atas waktu. Usia kandungan ibu berapa bulan? 6 bulan atau 24 minggu. Saya di sini bertanya, selama ini hamil kira-kira ibu mengalami gangguan pencernaan nggak, Bu? Iya. Kira-kira seperti itu normal atau tidak, Bu? Normal sih menurut saya, karena pada ibu hamil itu kan ada peningkatan hormon, jadi bisa meningkatkan gangguan pada ibu hamil seperti sembelit. Begitu. Terima kasih. Kalau untuk perkembangan ibu hamil yang baik itu selama hamil, ya ketika ibu hamil itu mengalami berat badannya yang cukup baik. Terus ibu hamil itu juga tidak boleh terlalu gemuk. Kalau untuk janinnya sendiri, yang pasti dilihat bisa usia dari 5 bulan ke atas itu gerakannya aktif. Karena kalau misalkan masih muda itu kan belum terasa gerakannya. Yang pasti gerakannya aktif itu bagus. Terus kalau untuk nutrisi hamil, dari hamil sampai lahiran itu sebenarnya untuk ibu hamil itu yang diperlukan itu protein yang cukup ya. Kalau karbohidrat dan gula itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Karena kenapa? Kalau ibu itu terlalu banyak konsumsi gula, konsumsi karbohidrat, itu jatuhnya nggak bagus. Jadi bisa mengalami kencang-kencang, bisa nanti kan menjadi obesitas. Kalau obesitas nanti ibunya bisa jadi mengalami komplikasi seperti tensinya naik. Terus nanti kalau namanya tensi naik dan proteinuria naik, nanti bisa jadi masalah kehamilannya, jadi namanya preeklamsi. Terus nutrisi yang biasanya dibutuhkan itu apa, Bu? Dari pola makanan, pola olahraga, kesehatan itu. Oke, kalau pola makan saya rasa karbohidrat itu tidak terlalu banyak butuhnya. Jadi kalau misalkan dalam satu porsi itu mungkin cukup nasinya secentong. Terus tambahin dengan protein, boleh daging, boleh ayam, telur, tahu, tempe. Setelah itu ditambah dengan sayur. Terus kalau untuk makanan yang dilarang itu biasanya apa, Bu? Yang biar bayinya ini tuh berkembang dengan baik gitu. Oke, kalau yang dilarang, kalau jenis makan tertentu sih tidak ada. Tapi sebaiknya ibu hamil tidak konsumsi gula dan karbohidrat terlalu banyak. Terlalu over, kayak minuman boba-boba, teh manis, itu jangan over. Kue itu kan dia kecil ya, tapi kan kalori dan gulanya tinggi. Iya. Gitu. Mungkin Seperti pertanyaan tadi, kalau saran dari saya ya agar ibu hamil lebih aware dan nggak bosan di rumah ya, karena selama pandemi ini kan ibu hamil tidak boleh kemana, bukan ibu hamil aja sih, tapi semua orang kan disarankan untuk di rumah aja. Jadi kalau saran saya untuk ibu hamil itu biar tidak bosan di rumah, mungkin bisa pagi-pagi setelah bangun pagi itu melakukan stretching kecil-kecil, bisa dilakukan yoga atau senam hamil di rumah. Bisa juga jalan-jalan di sekitaran komplek rumah, tetapi dengan catatan tetap melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak. Jadi kalau misalkan pas jalan-jalan di komplek, diusahain sebisa mungkin nggak ngobrol ya sama ibu-ibu lain, jadi tetap bisa terjaga. baik.